Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Lempuing, Bapak Puji Waluyo SPD MPD. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Romat SIP. Yang terhormat Bapak Ibu Siti Nurbaiti SPD MSI sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu staf tata usaha dan perpustakaan yang saya hormati. Hari ini kita sedang berada dalam acara aksi nyata pendidikan guru penggerak modul 1.4 berbagi praktik baik menyebarkan pemahaman disiplin positif yang dilaksanakan oleh Ibu Desilia Kurniawati MPD. Saya mohon izin untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan, yang keempat paparan materi, yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Didi Iskandar SPD. Kepada Pak Didi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina awwali wal akhir radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini Allahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzatikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, perkayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelapangan dada, serta bayarkanlah kami dengan takwa, dan perindahlah kami dengan afiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi Iskandar SPD. Acara berikutnya yaitu sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 2 Lempuing. Kepada Pak Puji Waluyo SPD MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ada Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan SMPN 2 Lempuing. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah banyak diberikan taufik dan hidayah, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan dalam keadaan baik, dan semoga yang seperti ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaat atau pertolongannya nanti di hari kiamat. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, kami selaku kepala sekolah sangat bangga, sangat mendukung, sangat memberikan apresiasi
atas terpilihnya salah satu guru kita yang menjadi guru penggerak. Oleh sebab itu, dalam pendidikan hari ini adalah aksi nyata pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 1.4 berbagi praktik baik menyebarkan pemahaman disiplin positif. Dalam hal ini kita sama-sama memberikan dukungan dan apresiasi serta dorongan dan motivasi kepada saudara kita, teman kita, yaitu Ibu Desilia Kurniawati yang pada saat ini terpilih menjadi guru penggerak di SMPN 2 Lepuing. Oleh sebab itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aksi nyata pendidikan guru penggerak modul 1.4 berbagi praktik baik menyebarkan pemahaman disiplin positif dinyatakan dimulai. Semoga Allah selalu memberkahi dan meridhai kita. Selamat melaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji Waluyo SPD MPD. Acara berikutnya yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Desilia Kurniawati MPD. Kepada Ibu Desi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Lepuing, Bapak Puji Waluyo SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Rohmat SIP. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Haja Siti Nurbaiti. Serta tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, rekan sejawat SMP Negeri 2 Lepuing beserta staf tata usaha dan kepegawaian. Alhamdulillah, haturan rasa syukur yang tidak pernah terhenti atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk dapat berkumpul pada hari ini dalam rangkaian kegiatan saya untuk melaksanakan aksi nyata berbagi praktik baik menyebarkan pemahaman disiplin positif bersama dengan rekan sejawat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul kiamah. Bapak Ibu, izinkan saya untuk sedikit berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak di modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi, sebelumnya saya mau menyampaikan dulu kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu setiap peserta dimohonkan untuk terlibat aktif dalam kegiatan. Dan yang kedua, saling menghormati dan menghargai dengan cara angkat tangan ketika ingin berbicara atau berpendapat. Lalu yang ketiga, makan dan minum tanpa mengurangi keaktifan kegiatan. Serta yang keempat yaitu menjaga kebersihan ruangan. Kira-kira Bapak dan Ibu sepakat atau tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah saya tuliskan, atau mau ditambahkan beberapa kesepakatan lagi? Ada yang ingin mau menambahkan? Sepakat? Bu Ferda mungkin mau menambahkan? Atau Bu Siti, Pak Rohmat? Oke, terima kasih. Ini kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan sampai dengan di akhir kegiatan.
Lalu capaian umum berbagi praktik baik pada hari ini yang pertama yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa filosofi pendidikan kita ini berpedoman pada pola pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi capaian umum yang akan kita capai pada kegiatan berbagi praktik baik hari ini yaitu yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kembali lagi bahwa dasar pendidikan kita pada saat ini adalah pendidikan yang berpusat dan berpihak pada murid. Jadi guru bukan lagi sebagai pusat pembelajaran, tetapi guru berfungsi sebagai fasilitator. Jadi murid di sini sebagai pusat dari pembelajarannya. Makanya pendidikannya berpihak pada murid. Lalu yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini capaian umum yang mau dicapai. Lalu yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Itu 3 konsep, tiga capaian umum berbagi praktik baik yang akan saya laksanakan pada hari ini, capaian umumnya. Selanjutnya, next Pak. Capaian khusus berbagi praktik baik. Yang pertama yaitu mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, lalu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini capaian khususnya. Lalu yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid. Kembali lagi, kita memerdekakan murid, tetapi bukan dalam arti membebaskan. Di sini dalam arti memerdekakan pikiran dan pendapatnya, bukan dalam artian membebaskan semua tingkah laku dan perilakunya. Untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan kembali lagi berpihak pada murid. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Jadi di sini saya betul-betul butuh bantuan, butuh kolaborasi, butuh kerjasama dari Bapak Ibu, rekan-rekan semua sebagai warga sekolah dalam menciptakan disiplin positif sesuai dengan target berbagi praktik baik yang saya laksanakan pada hari ini. Dan yang ketiga, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Kembali lagi, kebutuhan sosial dan emosional muridnya, bukan kebutuhan kita sebagai seorang pendidik, tetapi kebutuhan sebagai murid, karena pembelajaran kita kembali lagi berpihak pada murid. Nah, sebelum lanjut ke materi, biar tidak tegang, kita ice breaking dulu. Di sana clue-nya 1 tahun itu 12 bulan. Bulan Januari dia pergi ke Singapura, bulan Februarinya dia ke Denmark, bulan Maretnya kira-kira dia pergi kemana? Thailand. Pergi? Thailand. Boleh, betul, ke Thailand. Selain itu? Taiwan. Taiwan, oke. Apa lagi? Yuk. Iya, Tiongkok. Tiongkok, oke. Taiwan, Thailand, Tiongkok. Negara, nama negara. Ya. Bapak Ibu yang lain udah dapat belum clue-nya? Belum. Saya pertama Timur Leste, negara kan, Timur Leste. Clue-nya apa Bu Ferda? Coba Bu Ferda. Taliban. 1 1 tahun. tahun kan 12 bulan. Januari itu bulan ke-1, yaitu jadinya negaranya Singapura. Februari 2 Denmark, dan Maret itu 3, bisa aja Thailand, bisa Taiwan, atau Timur Leste dan lain-lain. Baik, terima kasih. Jadi clue-nya itu 1 tahun
Januari kan bulan ke-1. Maka negara yang berawalan dengan huruf S, Singapura. Terus satu lagi ya yang huruf S, Bu. Apa Pak Ferry? Swiss, Sri Lanka. Nah itu boleh, itu hanya cluenya saja Singapura. Jadi 1 tahun cluenya S dari kata 1. Jadi negaranya yang berawalan dengan huruf S. Nah kebetulan saya ngasihnya Singapura. Betul kata Bu Ferda. Ya. 12 bulan 12 kan diawali dengan huruf D. 12 makanya bulan Februari kan bulan kedua. Makanya negara yang berawalan dengan huruf D, Denmark. Terus bulan Maret itu adalah bulan ketiga. 3 huruf yang pertamanya huruf T, makanya bisa negara Timor Leste, Tiongkok, Taiwan, Tokyo. Nah itu ya, itu ice breakingnya dulu. Bisa nanti diterapkan di kelas atau yang kemarin sempat booming di TikTok. Booming itu bulat ya, atau jam dindingnya 12 nanti dijumlahkan ya jadinya berapa itu ya Bapak Ibu. Nah, biar agak semangat. Baik, kembali lagi ke pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baik, Bapak Ibu bisa tuliskan nanti di kertas sticky note ya. Ini Bapak Ibu tulis. Satu lembar, satu orang satu. Jadi kalau bapaknya nanti jawab nomor 1 setuju, ditulis setuju. Nanti yang nomor 2 misalnya tetap setuju, berarti tulis setuju. Kalau udah setuju ya ditulis tidak setuju. Nanti Bapak Ibu jawabannya ditulis di sticky note-nya, nanti bisa ditulis di kertas pleno. Ya, setuju. Ya, nomor 1 setuju, nomor 2 setuju, nomor 3 setuju kalau Bapak setuju. Kalau enggak ya berarti 1 setuju, 2 tidak, seperti itu. Aku selesai, sama kan? Ya, 6 ya? Ya, 6. Ya, setuju. Jangan lupa dikasih nama ya Bapak Ibu. Nanti karena mau ditanyakan alasannya kenapa kok setuju, nanti diberikan alasan. Nanti saya pilih secara acak di kertas plenonya. Ditempel Pak Bani, ditempel di sana, di kertas pleno, bukan di sini, di kertas pleno. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pertanyaan pemantik yang pertama, Bapak Ibunya setuju atau enggak? Setuju. Tulis. Ya, di kertas pleno di sana. Nah, di kertas plenonya. Tempel ke. Ya. Oke. Enggak dikasih nama? Kasih Pak, dikasih Pak nanti tak tanyain alasannya. Roman kayaknya terbalik deh ini nih. Enggak nih Pak. Enggak Pak. Sip. Oh, salah. Oh, ini, aku ini sama. Sini boleh Bu Entah. Sini. Salah. Oh, Edi cuk. Wah, aku balik kan anak. Ya. Pak, ada nulisin yang kulkas. Iya. Masakan ini deh. Masakan ini. Tulis nama ya?
Ya Pak, ada ditulis namanya. Jadi nanti perwakilan dari yang nomor 1 saya ambil. Ya Allah, mau pinjam sana nggak? Hah? Yang gede, supaya Ini pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik nih untuk pertanyaan awal sebelum ke materi. Boleh, boleh. Wes. pinjam ke sana. Lah jenengmu ta jeneng lho. Gabung jadi satu aja lah. Kasihan. Tidak mana Bu? Kasihannya. Kasihannya deh. Iya, nulisnya kebalik nggak bisa menempel. Menyubah. Baik, pertanyaan nomor 1 tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawaban pemantiknya. Yang jawab setuju. Ada yang tidak setuju ternyata. Ada yang tidak setuju. Ibu Siti Nurbaidi dengan Pak Arda. Yang setuju sekitar 98%, yang tidak setuju 2%. Nah, sekarang yang pengen saya tanyakan ke Yang tidak setuju dulu. tidak setuju dulu. Bu Siti dulu Bu. Bu Mia tolong Bu. Saya wakil dari Ya, boleh Pak. wakilkan. Silahkan Bu, diberikan alasannya kenapa kok hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu bilangnya tidak setuju. Terima kasih. Menurut saya hukuman itu belum tentu bisa mendisiplinkan anak. Terkadang anak yang mendapat hukuman itu justru sakit hati. Akibat dia sakit hati, maka dia akan menjadi-jadi. Jadi bukannya tambah disiplin, tambah aku marah, ini aku dihukum terus, malah tambah jadi-jadi. Dendam dia ya Bu. Itu pendapat saya itu Bu Desi. Oke, Pak Arda mau nambahkan? Ayo Pak, silakan Pak. Sama persis. Pak Ardanya idem sama Bu katanya sama, ngikut berarti. Ya, itu alasan dari Bu Siti. Beliau menyampaikan bahwa belum tentu hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Beliau memberikan alasan bahwa dampak negatifnya mungkin bisa disimpulkan ke psikologis anak ya Bu. Psikologis anak timbul rasa tidak suka, timbul rasa tidak senang, timbul rasa tertekan. Mungkin seperti itu ya Bu gambaran umumnya. Baik, terima kasih Bu. Untuk yang setuju ini 98%. Saya minta pendapatnya dari Pak Wahid dulu. Bu Mia, minta tolong Bu Mia. Miknya Bu Mia. Nanti Pak Ferry tunjuk. Ya, nanti gantian ya Pak, karena banyak betul ini yang setuju. Baiklah, terima kasih. Alasan saya kenapa setuju, kita kan dalam hal pendidikan itu mendidik ya. Kalau kita tidak ada hukuman atau tidak ada sanksi sama sekali Bu, itu kedisiplinan tidak akan menjadi lebih baik Bu. Betul. Dan selain itu kita bisa membedakan, anak itu harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang salah dan mana yang benar. Dengan memberikan hukuman, oh ini salah, berarti saya tidak boleh mengulangi lagi, saya harus memperbaiki, saya harus melakukan yang benar. Mungkin seperti itu Bu. Baik, terima kasih pendapatnya dari Pak Wahid. Saya minta lagi pendapatnya dari Pak Ferry Buhori. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setelah ini Pak Rohmat, terus nanti perwakilan ibu-ibunya ke Bu Evi ya. Nanti. Enggak Pak. Baiklah, terima kasih. Di dalam ilmu pendidikan
ataupun pedagogi, hukuman maupun semacam pemberian penghargaan itu merupakan bagian daripada sebuah sistem pendidikan. Diadakan hukuman itu dengan tujuan untuk mengarahkan, membelokkan satu tindakan salah agar bisa sesuai dengan harapan. Hukuman tidak harus dengan hukuman disiplin dalam hal militer atau terlalu keras. Jadi hukuman itu dalam kategori yang wajar dan positif dengan tujuan adanya perubahan arah ke yang diharapkan ataupun yang diinginkan. Termasuk juga penghargaan. Penghargaan kalau terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan itu juga menjadi ancaman untuk kedepannya. Jadi tinggal pemanfaatan penggunaan secara ilmu pendidikan, bagaimana menggunakan hukuman dan bagaimana menggunakan penghargaan pada tempatnya sehingga bisa membawa harapan dan tujuan pendidikan itu tercapai. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Tambahan Pak Rohman untuk menambahkan. Ditambahkan Pak, meski sedikit. Banyak. Jadi saya sebenarnya udah sepakat ya sama apa yang disampaikan oleh Pak Ferry ya. Jadi kalau hukuman itu sebenarnya ini bisa mendisiplinkan anak, tapi yang jelas itu semuanya kan dalam hal yang positif dan itu perlu dilakukan secara sistematik. Jadi tidak langsung kita tuh berikan sebuah hukuman pada anak ya. Misalnya anak melakukan kesalahan pertama, mungkin harus kita panggil dulu, kita bimbing dulu, kita nasihati dulu, kita arahkan dulu supaya mereka melakukan perubahan. Tetapi kalau sekali dua kali, mungkin yang namanya hukuman itu berarti kita itu akan menyiksa anak, bukan ya, untuk menyadarkan anak supaya mereka itu lebih mengerti, lebih paham, bisa menyadari apa yang mereka lakukan itu memang salah ya. Jadi mungkin itu tambahan dari saya dan pada dasarnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ferry, bukan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Epi dulu, ya dari ibu-ibunya. Terima kasih. Kalau untuk pendapat saya mungkin bisa, saya setuju, tapi menurut pendapat Bu Siti tadi sepertinya benar. Tidak setuju karena hanya akan menimbulkan mungkin kebencian di hati siswa. Tapi kalau memang kita untuk mendisiplinkan siswa, kalau memang tidak setuju dengan diberikan hukuman, itu memang kadang sifatnya tidak jangka panjang. Iya, tidak jangka panjang. Mungkin bisa kumat lagi anak itu. Nah, tapi kalau saya sendiri setuju, memang untuk mendisiplinkan siswa, kemudian agar siswa hampir sama dengan Pak Wahid bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, kemudian bisa memberikan efek jerah kepada siswa agar kedepannya tidak mengulangi hal yang tidak benar tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya, atas pemberian masukannya. Nah, ini pertanyaan pemantik, nanti bisa kita sesuaikan dengan materi yang selanjutnya nanti ya. Baik, selanjutnya Pak. Nah, di sini topik dalam eksplorasi konsep itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol guru, lalu restitusi dengan cara segitiga restitusi. Lanjut Pak. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Nah, perubahan paradigma. Jadi di sini kita mau bermain dulu. Di sini siapa ya? Pak Didi sama Pak Ferry Cahyadi dulu. Ya Pak, coba Pak, ke depan Pak. Tolong Pak. Kita ini dulu kegiatan kepalan tangan. Pak Didi dan Pak Cahyadi. Pak Didi sama Pak Ferry Cahyadi. Yang kemarin selamat. Sekaligus Oh ya, ini barusan dari pelatihan P3K. Ini selamat dulu.
Bagus. Alhamdulillah. Nah, ini kegiatan kepalan tangan. Ada ini diibaratkan entah uang, entah emas, pokoknya ini anggap yang berharga. Pak Didik mau yang jadi A atau jadi B, silakan dikomunikasikan dengan Pak Ferry. Saya A, Bapak A. Ya, berarti Pak Didik yang megang ya. Oke, nah. Sobela cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Di sini Pak Didiknya sebagai A-nya. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda itu sekuat tenaga. Udah Pak? Sing kuat Pak, sing kuat. Oh, sing kenceng banget. Anak itu apa Pak? Emas apa duit? Oh, emas. Oh, berapa karat Pak? 24. Murni ya Pak? Oke. Nah, Pak Perinya berarti mau nggak mau sebagai yang B. Sebagai B ini Pak Peri coba sekuat tenaga dengan berbagai caranya Pak Peri supaya Pak Didi ini membuka tangannya. Pak Peri itu mau ngambil yang emas tadi loh di dalam genggamannya dengan berbagai macam cara. Apa Pak Perinya nanti dengan cara ngerayu, apa dengan cara apa, pokoknya itu balik ke Pak Perinya mau gimana caranya. Monggo silakan. Ya, pokoknya dengan cara gimana Pak Didi nanti mau mengasihkan dan mau membukanya, mau menyerahkan, gimana caranya. Pak Didi ini punya emas 24 karat, berapa suku Pak? 10 suku? 10 suku loh, duitnya udah berapa itu Pak? Yo, coba Pak. Pak Didi, saya butuh emas. Saya meminjam punya Pak Didi, nanti saya kembalikan 2. Setelah gajian, Saya kasih 2. setelah gaji. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, dikasihkan itu sudah masuk 10 sukunya. Sini dulu Pak Didi. 10 suku itu. Nah, 10 sukunya diserahkan oleh Pak Didi. Sekarang Pak Didi, saya mau tanya dulu, Pak Didi kok dengan mudahnya ngasihkan sama Pak Ferry itu kenapa? Minjam kasih. Pertama saya tahu identitasnya, orangnya di mana, bagaimana perilakunya, bagaimana orangnya, dan dia membutuhkan sesuatu yang dia sangat inginkan. Saya percaya bahwa Pak Ferry akan mengembalikan pada waktunya. Nah, sampun Pak, terima kasih. Dibalani masih. Nah, tuh Bapak Ibu, Pak Didi tadi, Pak Ferry dengan sekuat tenaga, dengan berbagai caranya, dengan wajah sedikit meminta tolong, memelas, mengiba kepada Pak Didi. Akhirnya Pak Didi timbul rasa kasihan. Dengan adanya kesadaran dari diri Pak Didi bahwa Pak Ferry ini membutuhkan pertolongan, maka diberikanlah hal yang berharga pada diri Pak Didi. Yang ada pada diri Pak Didi yaitu berupa emas 10 suku tadi, dikasihkan langsung sama Pak Ferry. Nah, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Lanjut Pak. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ilusi guru itu mengontrol murid. Ilusi kita, bayangan kita itu kita ngontrol murid terus. Nah, itu. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kira-kira Bapak Ibu suka seperti itu enggak di kelas? Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu pikiran Bapak Ibu bisa menguatkan karakter siswa. Kira-kira kayak gitu enggak? Kalau saya iya, karena selama ini yang saya lakukan seperti itu. Kalau saya ngeritik anak, biasanya saya berpendapat bahwa anak ini nanti pasti kuat karakternya, pasti dia tanggung jawab seperti itu. Pikiran saya selama ini seperti itu Bapak Ibu. Lalu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ilusi kita selama ini bahwa orang dewasa itu berhak untuk memberikan satu buah paksaan. Tak tolong Bu Nia, next.
Nah, perubahan paradigma stimulusnya respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi di sana ada stimulus respon dan teori kontrol. Iya Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Nah, ini tentang pengertian disiplin ya. Tadi yang sudah ditampilkan. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Jadi selama ini yang kita katakan disiplin itu apa sih artinya? Ternyata artinya itu adalah belajar. Kalau kita mendisiplinkan anak, berarti kita menginginkan anak untuk belajar. Kita disiplinkan anak supaya dia tidak terlambat sekolah, itu berarti kita mendisiplinkan dia untuk tidak terlambat belajar, untuk tidak terlambat berangkat ke sekolah. Lanjut Bu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal di pendidikan guru penggerak yang saya pelajari itu berdasarkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi ini target pendidikan kita pada murid kita di masa yang akan datang sesuai dengan pembelajaran paradigma baru. Monggo Bu, dilanjut. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini materinya sangat menarik karena terkait dengan pertanyaan pemantik tadi. Ya Bu. Teori motivasi. Ini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu apa? Yang berasal dari luar diri kita. Saya kasihkan contoh, kalau kita seorang pendidik, kita punya motivasi eksternal. Contohnya, saya mau berangkat pagi biar dinilai baik nih sama Bapak Wakil Kepala Sekolah, biar dinilai rajin. Nah, itu adalah salah satu motivasi eksternal. Tapi kalau kita berangkat pagi ke sekolah sebagai bentuk kesadaran kita bahwa tanggung jawab kita itu masuk ke dalam motivasi internal tanpa ada pengaruh dari luar. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu masuk ke dalam motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu juga masuk ke dalam motivasi eksternal. Contohnya, wah saya mau berangkat pagi, saya mau rajin bekerja biar saya bisa jadi guru yang paling disiplin. Itu masuk ke dalam motivasi eksternal. Jadi pengen ada sebuah penghargaan dari orang lain atau institusi. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang disebut dengan motivasi internal. Kenapa? Karena kita menghargai diri kita sebagai seorang diri yang mempunyai karakter. Jadi di sini yang disebut dengan motivasi internal. Jadi secara tidak langsung, kalau kita melakukan sebuah tindakan, sebuah kegiatan yang dilandasi dari motivasi internal, itu secara tidak langsung kita sudah menghargai diri kita sendiri. Lanjut Bu. Merdeka. Nah, ini kenapa sih kok kurikulumnya merdeka? Merdeka tuh apa sih? Bebas gitu ya. Pandangan kita tuh merdeka tuh bebas, tidak diatur atau bagaimana? Ternyata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Itu kata kuncinya. Kita mampu memerintah diri kita sendiri. Maksud dari kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjutkan Bu Mia. Nah, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu ya Bu. Pak, bisa dibaca bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang, itu sama saja kita memberikan hukuman kepada seseorang. Dalam arti meminta dan membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, tadi contohnya di Pak Ferry dengan Pak Didi dengan cara meminta dan membujuk. Ya, sesudah diminta, dibujuk, akhirnya Pak Didi memberikan. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan.
Di sini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn. Diadakan penelitian pada tahun 1993. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Jadi contohnya, kalau kita ngasih penghargaan kepada anak pada saat dia memperoleh prestasi, ketika dia tidak memperoleh prestasi, tidak kita kasih penghargaan, maka secara otomatis sama seperti yang disampaikan oleh Bu Siti tadi, berdampak ke psikologisnya. Akhirnya apa? Saya nggak dapat penghargaan lagi ini sama ibu udah nggak sayang sama saya, dengan saya nggak dapat prestasi, nggak dapat juara, ibu nggak ngasih lagi penghargaan kepada saya. Nah, itu salah satu dampak dari sebuah penghargaan. Lanjut Bu. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu akan menurunkan kualitas kalau tidak berasal dari internal. Apa yang dia lakukan tidak berasal dari internal. Lalu penghargaan itu mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia ngejar prestasi, dia melakukan itu. Contohnya kita ada anak yang rajin membersihkan kelas, kita kasih penghargaan. Dia tidak akan muncul motivasi intrinsiknya. Dia hanya ingin dipuji oleh gurunya. Wah, rajin ya nak. Nah, itu kalau kita biasakan dengan cara memberikan penghargaan yang seperti itu, yang sebenarnya anak itu tidak termotivasi dari dalam dirinya, maka dia akan mengurangi motivasi intrinsik yang ada dalam diri dia. Dia akan selalu melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi eksternal. Lanjut. Nah, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Apa sih bedanya penghargaan dengan apresiasi? Di sini disampaikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, tidak hanya kepada satu atau kepada dua orang. Jadi pengakuan itu kepada semuanya secara bergantian. Lalu beri pengakuan itu secara konsisten, komitmen, dan yang terakhir fokus pada proses. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu contoh, ada beberapa contoh. Ada pembukanya, terima kasih. Untuk apa? Untuk rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat apa? Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ada anak saja Bapak Ibu yang mengambil sampah kecil di kelas ataupun di lingkungan sekolah, berikan satu apresiasi. Karena itu sudah muncul dari kesadaran secara internal. Itu apresiasi kebajikan. Nah, ini tindakan guru. Kira-kira Bapak Ibu nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Catat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Baik, hukuman. Nomor 1 hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, kita lihat Bumia. Next slide. Baik, yang nomor 1 hukuman, 2 hukuman, 3 hukuman, 4 konsekuensi, 5 konsekuensi. Baik, itu ya Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana yang hukuman dengan yang mana konsekuensi. Kalau yang hukuman itu berasal dari satu pihak, sedangkan kalau konsekuensi itu berasal dari dua pihak. Ada hubungan timbal dan balik. Silakan. Nah,
Lanjut Bu, ini sudah. Nah, ini yang penting untuk disampaikan pesan dari pendidikan guru penggerak itu restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tujuan dari mereka itu mau seperti apa dan bagaimana yang harus dia lakukan kepada orang lain. Jadi gini Bapak Ibu, restitusi itu kita menyelesaikan permasalahan murid dengan cara mengajak mereka berdialog, berkolaborasi, meminta mereka untuk introspeksi atas kesalahannya, mereka menemukan kesalahan mereka sendiri dan mereka nanti menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang telah mereka buat. Nah, yang selama ini kita lakukan kan kita apa Bapak Ibu? Marah, menasihati secara langsung. Tetapi kalau di dalam restitusi kita berproses dulu, kita menggali anak dulu. Contoh, ada anak yang melanggar peraturan mengeluarkan baju. Biasanya kita masuk kanak, seperti itu kan. Nah, kita tanyakan dulu kepada dia, kita panggil, kita ajak berdialog. Kenapa kok seperti itu? Kira-kira melanggar peraturan sekolah atau enggak? Sampai anak itu menyadari kesalahan yang dia buat dan akhirnya dia berkomitmen untuk tidak melaksanakan atau tidak melakukan kesalahan yang mereka buat, serta mereka menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang selama ini mereka lakukan. Itu yang disebut dengan restitusi. Lanjut Bu Mia. Nah, ini konsekuensi dengan restitusi. Lanjutkan lagi. Nah, ini ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini poin yang penting. Yang kedua, memberikan hubungan. Dia berupa tawaran, bukan paksaan. Yang selama ini saya lakukan, terutama saya pribadi, yang sering saya lakukan, ini saya memaksa, bukan menawarkan kepada anak. Contoh, kalau anak nggak ngerjakan tugas, biasanya saya bilang, besok kamu bawa ini ya nak, besok kamu kerjakan ini ya nak. Nah, itu adalah suatu bentuk paksaan. Tetapi kalau dalam restitusi, kita minta kepada anak, menawarkan, yuk kira-kira kamu mau apa untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ini udah nggak ngerjakan tugas, konsekuensinya apa? Jadi kita memberikan sebuah tawaran. Awalnya memang berat Bapak Ibu, tetapi dengan seiringnya waktu, dengan target pendidikan kita yang mencapai pendidikan karakter, insya Allah ini akan terjadi perubahan yang sangat signifikan dan sangat besar di dalam karakter anak-anak didik kita. Memang awalnya kita berpikir ini gimana, namanya kita kan baru berjalan. Biasa yang kadang jatuh, kadang bingung, itu hal yang biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan pelaksanaan disiplin positif dan budaya positif di sekolah kita ini nanti bisa kita laksanakan. Lanjutkan Bu, keyakinan kelas. Nah, ini salah satu pelaksanaan bagaimana kita melaksanakan restitusi atau disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita, yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu bisa disamakan dengan komitmen. Komitmen yang mereka yakini, yang mereka percayai, yang kira-kira mereka bisa laksanakan. Kemarin alhamdulillah saya sudah melaksanakan di kelas 83. Itu beberapa anak yang agak lumayan itu dengan sadar diri menuliskan di sticky note dan menempelkan di kertas pleno, saya bersedia mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu dibuat menjadi keyakinan kelas, kami bersedia untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu ditimbulkan dengan cara keyakinan kelas. Dilanjutkan Bu Mia. Yang lanjut lagi, yang segitiga restitusi. Nah, budaya positif itu tadi ya, budaya positif, lingkungan yang positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di sini bedanya apa sih antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas ini bersifat global dan tidak ada paksaan, sedangkan kalau peraturan itu berasal dari satu pihak dan adanya paksaan. Di situ saja Bapak Ibu bedanya. Nah, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas
mengucapkan salam, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah ini contoh ya, mohon maaf salah buat slide-nya, itu contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi dan menghargai. Kemarin di kelas 83 itu ada yang membuat kesepakatan, kami akan saling menghormati dan menghargai sesama teman. Nah itu ada. Terus kami menjaga kebersihan kelas. Kami menghormat kemarin itu apa lagi ya? Kami bersedia mentaati peraturan sekolah, karena di situ ada kata-kata tidak akan mengeluarkan baju lagi, memakai seragam sebagai. Jadi dibuat keyakinan kelas menjadi mentaati peraturan sekolah. Lanjut Bu. Dilanjutkan lagi. Lanjut. Nah ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita buat keyakinan kelas kira-kira apa? Bisa Pak, bisa. Dia nih nanti kan ada kita pojok literasi. Nah itu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau kita buat keyakinan kelas apa ini kata-kata yang pas? Bertanggung jawab. Baik, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan tindakan yang dilakukan. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kembali Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas tidak diizinkan untuk menggunakan kalimat atau kata negatif. Contohnya dilarang. Jadi dibuat dalam kalimat yang positif. Kalau jangan kangkung boleh. Jangan kangkung boleh, jangan sayur. Lanjut, dilarang mengganggu orang lain. Apa di sini? Menghargai ya, menghargai teman, menghargai sesama di situ. Nah, nanti bisa Bapak Ibu terapkan di keyakinan kelasnya. Lanjut Bu Mia, kayaknya udah mulai siang gitu. Nah, ini tanggung jawab, menghormati orang lain ya, berkomitmen hadir 15 menit. Lanjut Bu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan bertahan hidup, dan kebutuhan kebebasan. Ada pengalaman saya di kelas, ketika saya masuk di kelas 83, itu ada anak yang mohon maafnya butuh sekali perhatian. Nah, di sini dia masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebagai seorang guru, kita harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang itu bertindak ada alasan dia bertindak sebagai bentuk memenuhi kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Lanjut Bu. Masih berapa slide Bu? 5 posisi kontrol. Saya cepatkan ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Yang sebagai penghukum, Bapak Ibu kira-kira sudah sering belum melakukan sebagai seorang penghukum? Sering ya Bapak Ibu. Saya juga seperti itu. Banyak yang sebagai seorang penghukum, menghardik, nunjuk-nunjuk, nyakiti, nyindir, marah-marah, itu sebagai penghukum. Jadi memang dengan belajar budaya positif, disiplin positif, kita tuh secara tidak langsung introspeksi ke dalam diri kita. Termasuk saya kemarin hari Sabtu itu pas ada Pak Ferry, itu saya masuk ke dalam penghukum. Padahal udah belajar ini berkali-kali, tapi masih tetap penghukum gitu, karena memang sudah jadi kebiasaannya. Terus membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu kayak gini Bapak Ibu, kita berceramah, kita ngasih nasihat kepada anak, tetapi ujung-ujungnya kita menimbulkan rasa bersalah pada diri anak. Akhirnya anak timbul, oh iya saya kok gini gitu. Nah itu kita menimbulkan rasa bersalah. Lalu sebagai teman tuh udah bisa lah ya gambarannya. Terus sebagai pemantau, kita itu hanya sekedar mantau. Misalnya anak-anak itu nakal, kita hanya mantau. Sedangkan sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya tadi, kalau ada anak yang mengeluarkan baju, kita panggil. Misal contohnya Dika, kenapa kok bajunya dikeluarkan? Males Bu, sumuk, panas, gerah gitu kan biasanya. Oke, sekarang kira-kira Dika yang ibu tanya, kita kan udah buat keyakinan kelas.
Kira-kira keyakinan kelas mana nih yang kita langgar? Nanti dia akan berpikir, tidak mentaati peraturan sekolah, Bu, melanggar peraturan sekolah. Nah, secara tidak sadar dia akan bercerita, dia akan mengakui kesalahan dia secara sadar dan tanpa paksaan. Nah, disitulah kita berfungsi sebagai manajer, hingga akhirnya nanti dia akan menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi dan dia berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang selanjutnya. Itu 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut, Bu. Nah, itu. Next, segitiga restitusi tadi sudah ya. Oh, belum. Segitiga restitusi tolong, Bu. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama kali kita lakukan ketika kita mau merestitusi anak. Itu yang pertama yaitu kita menanyakan keyakinan, lalu menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Mungkin ini nanti bisa saya bagikan materinya biar Bapak Ibu bisa lebih paham, karena memang waktunya terbatas. Ini hari Jumat, bisa kita lanjutkan nanti di kegiatan Kombel itu tentang segitiga restitusi. Nah, itu Bapak Ibu salah satu disiplin positif yang bisa kita laksanakan di sekolah kita, yaitu dengan cara membudayakan budaya positif. Mudah-mudahan kita terus bisa memperbaiki diri kita, berbenah diri dari hari ke hari untuk menjadi seorang pendidik sesuai dengan amanah dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf atas waktu dan tenaga yang sudah direpotkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi atas materi yang telah diberikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, sekarang kita sudah sampai ke penghujung acara. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baiklah, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita sehat? Oke, Nas, sebelum dimulai pelajarannya kita berdoa dulu. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu pengen tahu dulu tentang keyakinan kelas yang mau kita terapkan di kelas kita. Ibu jelaskan dulu ya, keyakinan kelas itu apa? Sudah tahu belum tentang peraturan sekolah? Sudah tahu yang dimaksud dengan peraturan atau tata tertib? Sudah. Nah, keyakinan ya, jadi keyakinan kelas itu hampir sama dengan tata tertib atau peraturan. Yang membedakan apa, Bu? Keyakinan itu berasal dari diri kita, berasal dari kalian, sehingga nanti kalian yang akan menemukan solusi sendiri dan kalian akan memiliki komitmen untuk menemukan kekuatan karakter yang ada pada diri kalian. Nah, kira-kira Ibu mau tanya dulu, komitmen atau keyakinan apa yang ingin kalian terapkan di kelas? Rehan? Apaan? Rehan mau berkomitmen apa untuk kelas? Apa? Rehan mau berkomitmen apa? Loh, Rehannya bukan alumnnya. Rehannya pengen apa? Rehan pengen berkomitmen apa di kelas? Misalnya, saya mau mengerjakan tugas tepat waktu, Bu. Nah, contohnya apa? Rehan mau berkomitmen apa?
Oke, yang tepat waktu. Risma? Gimana? Oke, rajin mengumpul tugas. Martinus? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Anggur? Sorry, Anggur? Pak. Oke, datang ke sekolah tepat waktu. Mary? Membuang sampah. Nah, sekarang ibu akan bagikan sticky note ke masing-masing siswa. Kalian tuliskan keyakinan kelas yang ingin kalian terapkan di dalam kelas sebagai komitmen kita untuk kita jalankan, ya. Silakan dituliskan, nanti akan ditempelkan di kertas pleno di depan. Tulisnya jangan yang ada lemnya ya. Tulisnya yang di sebelah sini. Ya, ini ada lemnya, ini lemnya nanti untuk nempel di kertas. Masing-masing kalian sudah punya sticky note ya? Akan dituliskan keyakinan apa yang ingin kalian terapkan dan kalian lakukan di kelas. Nanti sesudah selesai, masing-masing kalian menempelkan sticky note kalian ke kertas pleno. Silakan dikerjakan dari sekarang. Selesai semuanya? Kalian pakai di kertas pleno semua keyakinan kelasnya? Oke, silakan ke depan, dimulai dari kelompok sana dulu. Bapak